Kabur oleh Kemala. Kata-kata itu saja yang didengungkan Mira pada adiknya selama beberapa hari ini. Lebih baik kita kabur saja dari rumah ini, daripada kita nanti disiksa Tante Uti, katanya pada adiknya Rani. Tante Uti adalah ibu tiri mereka. Baru 2 minggu menikah dengan ayah. Ibu kandung mereka sudah meninggal 2 tahun yang lalu, ketika Rani masih berumur 4 tahun. Kabur kemana, Kak? Tanya Rani bingung. Dia masih duduk di kelas 1. Tentu saja dia tidak pernah membayangkan kemana mereka akan pergi. Mira sendiri juga tidak tahu. Kemana saja, asal kita tidak tinggal dengan ibu tiri. Ibu tiri itu jahat loh. Ingat tidak cerita tentang ibu tiri yang sedang didongengkan Mbok Karto? Kata Mira lagi. Mbok Kerto adalah pembantu mereka yang sudah bekerja pada keluarga mereka sejak ibu kandung mereka masih hidup. Sepeninggal ibu mereka, Mbok Kerto yang mengasuh mereka. Setiap malam, dia mendongengkan cerita-cerita pengantar tidur untuk mereka. Ceritanya seram dan sedih-sedih. Kebanyakan dongeng mengenai ibu tiri yang kejam, yang suka menyiksa anak tirinya bila ayah anak itu tidak ada di rumah. Rupanya Mira termakan oleh dongeng itu. Tahu masuk dari termakan di sini kan? Artinya terpengaruh. Mira lalu mulai membayangkan dirinya yang akan diperlakukan dengan kejam oleh Tante Uti bila ayah tidak ada di rumah. Itu sebabnya dia mengajak adiknya kabur. Itu kan cuma dongeng. Bu Karto juga suka bilang begitu. Itu cuma cerita dongeng. Halah, kamu juga tidak tahu saja. Temanku Berta juga punya ibu tiri. Dia suka dilempar ibunya dengan batu hingga luka. Rani terdiam. Dia mulai bimbang. Dia mulai ikut-ikutan termakan cerita dongeng itu. Padahal sebenarnya cerita tentang Berta itu bohong. Kejadian yang sebenarnya, Berta disuruh ibu tirinya ke warung membeli benang. Karena ingin buru-buru, Berta terjatuh. Kepalanya terantuk batu. Akibatnya kepalanya luka. Namun, Rani tetap enggan menuruti ajakan Mira untuk kabur. Mira mulai menghasut. Lihat tuh, ayah sekarang tidak pernah lagi mengajak kita jalan-jalan. Pasti Tante Uti yang melarangnya. Hasut Mira ketika hari Minggu ayah dan ibu tirinya pergi ke tempat perkawinan teman ayah. Kemarin, kamu juga dijewer oleh Tante Uti kan? Iya, tapi itu salahku juga. Aku lalai menyimpan kembali boneka yang habis kumainkan. Akibatnya boneka itu dirusak si Bopi. Sahut Rani. Bopi anjing mereka memang nakal. Sering menggigiti apa saja yang tergeletak di lantai. Termasuk juga boneka Pandarani. Alah, memang dasar tantenya saja yang jahat. Masa gara-gara boneka saja mesti dijewer sih? Rani terdiam. Sudah deh, kita kabur saja. Kabur kemana? Kemana saja?
Yang penting tidak tinggal di sini. Bisa-bisa kita berdua habis disiksa oleh Tante Uti yang jahat. Hasut Mira lagi. Kapan? Suara Rani antara terdengar antara tidak. Karena sebenarnya dia takut mengikuti ajakan kakaknya. Malam ini juga. Kita pergi ketika Ayah dan Tante Uti sedang nonton televisi. Kita jalan lewat pintu belakang. Kedua anak itu takut pada bayangan yang belum tentu benar. Mereka melarikan diri lewat pintu belakang. Dengan bergandengan tangan, mereka berjalan menyusuri jalan raya. Mereka tidak tahu akan kemana. Mereka terus saja berjalan sambil bergandengan tangan. Aduh, aku capek, Kak. Keluh Rani. Karena terlalu lelah, dia jatuh tergelincir. Mukanya kelihatan pucat sekali. Nafasnya pun terputus-putus. Melihat keadaan adiknya, Mira jadi bingung. Dia merasa tidak berdaya untuk menolong adiknya yang kelihatan begitu menderita. Barulah dia menyadari bahwa tindakannya salah. Ternyata kabur lebih tidak enak daripada ada di rumah bersama Ayah dan Tante Uti. Coba kalau kita tidak kabur, kita bisa tidur di tempat tidur yang hangat. Keluh Rani sambil menangis sedih. Tapi Tante Uti itu jahat. Tidak sejahat yang kakak sering ceritakan. Tante Uti kan tidak pernah menyiksa kita. Tante Uti juga sering mengajak kita jalan-jalan ke Taman Ria. Minum es krim, membelikan boneka, sepatu, tas, dan buku cerita. Mira jadi terdiam mendengar kata-kata adiknya itu. Dia terpaksa mengakui, meskipun cuma dalam hati, bahwa apa yang dikatakan adiknya itu betul adanya. Ternyata kebaikan Tante Uti jauh lebih besar dari perlakuan yang kurang mengena di hatinya. Bahkan, Tante Uti sering meminta supaya mereka memanggil ibu padanya. Tante Uti kan sudah menjadi mamanya Mira dan Rani. Jangan panggil tante lagi dong. Enak saja mengaku-ngaku jadi mama. Dia menggerutu di depan adiknya. Tapi kini dia malah ingin melakukan hal itu. Dia ingin pulang kembali untuk meminta maaf pada Tante Uti. Tetapi dia takut dimarahi ayah. Dia semakin bingung karena Rani menangis terus. Aku tidak mau kabur, aku mau pulang. Aku tidak mau kabur, aku tidak mau tidur di jalan. Aku tidak mau jadi pengemis. Aku mau pulang. Tapi kalau kita pulang, ayah pasti marah pada kita, kata Mira dengan sedih. Biar, Kamira yang mengajakku kabur. Kamira yang akan kena marah. Aku mau pulang, aku tidak mau kabur. Mira tertunduk lesu. Dia bingung. Dia juga mulai cemas, memikirkan nasib mereka kalau mereka benar-benar kabur. Mau pergi kemana? Tidur di mana? Terus mau makan apa? Akhirnya dia ikut menangis. Mereka berdua bertangis-tangisan hingga mereka tidak sadar
kalau ada sebuah mobil berhenti di dekat mereka. Dan seseorang keluar dari mobil tersebut. "Mira, sedang apa kalian di sini?" Astaga, Mira kaget sekali mendengar suara itu. Suara Tante Uti. Dia buru-buru berdiri dan bersiap untuk lari ketika melihat ayah turun dari mobil. Dia takut dimarahi ayah. Tetapi Tante Uti malah memeluknya. "Kenapa kalian kabur? Apakah Tante telah berbuat jahat pada kalian, sehingga kalian benci pada Tante?" kata Tante Uti dengan suara sedih. "Tante Uti tidak jahat, Mira yang jahat," seru Rani sambil memeluk ayah. "Maafkan Mira, Tante," bisik Mira dengan suara hampir tidak terdengar karena merasa malu. Untung Rani menceritakan niat kalian pada Mbok Kerto, sehingga ayah dan ibu diam-diam mengikuti kalian dengan mobil dari belakang. "Mira yang membujuk Rani ya," kata Rani. "Mira menyesal ya. Mira tidak mau kabur lagi. Mira mau tinggal bersama ibu dan ayah saja," kata Mira malu-malu. "Oh, anakku." Tante Uti memeluk Mira dengan penuh haru. Sebab Mira telah mau memanggilnya dengan sebutan ibu. "Mira tidak benci lagi pada ibu, kan?" Mira menggeleng. Kini dia sadar bahwa tinggal bersama ayah dan seorang ibu tiri lebih menyenangkan daripada hidup bergelandangan tanpa tahu kemana. Apalagi ibu tirinya ternyata sangatlah baik.